Sobat Energi, selamat datang di podcast Bersih-Bersih Energi. Ketemu lagi dengan saya, Intan Elvira, peneliti dari The Habibie Center di Habibie Studio Kemang. Sobat Energi, pemerintah baru saja membentuk Satgas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau atau yang lebih dikenal dengan Satgas Teh yang melibatkan berbagai macam kementerian dan lembaga lintas sektor. Pertanyaannya, apa saja sih tantangan yang dihadapi oleh Satgas Teh dan bagaimana Satgas Teh menghadapinya? Untuk itu, mari kita cari jawabannya bersama dengan dua narasumber kita di podcast Serba-Serbi Transisi Energi dan Satgas Teh. Bersama saya telah hadir dua narasumber yang hebat. Yang pertama ada Pak Rahmat Kaimuddin, seorang Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar di Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Beliau juga menjabat sebagai Wakil Ketua 1 Satgas Teh dan pernah menjadi Ketua Satgas Transisi Energi Nasional. Nah, yang kedua ada Mas Irfan Tengku Harja, yaitu Lead Researcher Tim Just Energy Transition and Climate Action dari Habibie Center. Tanpa basa-basi lagi, yuk kita sapa mereka. Halo bapak-bapak semuanya. Halo. Senang sekali bisa berkumpul di ruangan ini gitu. Sebelum kita nanya-nanya dan diskusi yang berat-berat nih, mau ngobrolin yang ringan-ringan dulu gitu. Pak Rahmat, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Oke, nah mau tanya nih, saya dapat bocoran Pak Rahmat selain hobi nonton bola dan menjadi 24/7 fans Liverpool, apalagi kesibukan Pak Rahmat selain kantor gitu? Kayak hari ini sih banyak yang di kantor ya. Oh, Tapi iya. ya tentunya di rumah saya punya anak 3 yang ya as much as I can try to spend a little time with them juga. Sama ada beberapa hobi gitu. Salah satunya syiar mengenai transisi energi. Makanya saya ada di sini. Luar biasa banget. Ini salah satu hobi ya. Kalau hobi berkebun gitu, ini syiar luar biasa. Kalau Mas Irfan sendiri gimana? Apa ada klub bola favorit juga mungkin? Ada sih. Ya mudah-mudahan tahun depan Arsenal lah Pak. Ya, aduh. Tahun kemarin Liverpool boleh juara. MU nggak ada di sini ya. Tahun depan Arsenal mudah-mudahan. MU diem aja lah ya gitu. Sorry fans MU. Oke, terima kasih nih buat pembukaan yang hangat gitu kan. Nah, ngomong-ngomong nih tentang koordinasi nih Pak ya. Ada banyak beberapa kebijakan mungkin yang agak tumpang tindih atau mungkin ada yang bolong-bolong gitu. Nah, menurut pengalaman Bapak atau gitu, apa sih tantangan utama dalam mengharmonisasikan banyaknya kebijakan? Ya Kemenkumham aja buat mengharmonisasikan kebijakan tuh sulit ya. Apalagi ya gitu sih, maksudnya kayak gimana tantangannya Bapak gitu? Apalagi yang lintas sektor gitu Pak. Ini dalam konteks transisi energi ya? Iya, betul. Oke, jadi mungkin sebelum ngomong tantangan, mari kita coba bedah dulu apa sih transisi yang energi terjadi gitu. Apa yang terjadi. Pertama dari sisi energi dulu. Ya, kalau dari sisi energi dulu, kita bisa bayangkan, kalau saya mungkin simply bagi 2 lah energi itu. Satu di bidang pembangkitan dan penyediaan. Yang kedua dari sisi bidang penggunaan. Nah, dan transisi energi itu perlu memperhatikan kedua hal tersebut. Jadi apakah yang dibangkitkan disediakan itu bisa future proof, bisa align dengan rencana kita di masa depan, dan tentunya yang dibangkitkan dan disediakan itu digunakan juga, apakah penggunaan kita juga sudah future proof sesuai dengan rencana kita ke depan. Nah, misalnya kalau kita lihat dari pembangkitan penyediaan ya, mungkin kementerian yang paling berkompeten adalah Kementerian ESDM. Ya, Kementerian ESDM menyediakan misalnya ada Minerba gitu ya, Dirjen Minerba, terus migas. Kalau dari sisi yang fosilnya gitu kan, terus ada juga BTKE yang handle untuk yang renewables. Nah, pada saat kita bertransisi,
ke depan pasti ada yang perlu diganti kan. Contoh misalnya yang kita buat pembangkitan PLTU berubah menjadi PLTS. Ya. Nah, kalau PLTS itu lebih karena mataharinya nggak diproduksi dan tidak diregulasi gitu ya. Tapi yang diregulasi tentunya adalah produksi solar panelnya. Ya. Nah, kalau itu Kementerian Perindustrian. Kalau diimpor Kementerian Perdagangan untuk impor. Terus kalau diimpor ada custom misalnya, itu Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan. Jadi itu adalah pihak-pihak yang Banyak banget ya. terlibat. Iya betul. Dari sisi satu nih, dari sisi penggunaan sama juga. Misalnya kita kebanyakan pakai energi apa sih secara umum ya, untuk kita yang orang-orang inilah, untuk kebutuhan rumah tangga. Secara simpel 3 lah, listrik, ya kan. Nah itu tadi migas, batu bara itu dirubah jadi listrik, ya kan, pakai listriknya. Jadi kalau kita udah pakai listrik, fokus kita lebih ke di sektor tadi, pembangkitan penyediaan untuk transisi. Tapi kita juga pakai apa? Pakai BBM untuk mobilitas biasanya. Kendaraan kita menggunakan BBM. Nah, transisinya juga perlu misalnya. Oke, tadi kalau misalnya ditransisikan BBM-nya dari migas menjadi biofuel. Kementerian Pertanian terlibat di situ. Dirubah jadi biofuel, ada kilangnya. Kementerian Perindustrian juga ikut gitu kan, standar dan sebagainya. Nah, atau pindah ke electric vehicle. Again, itu juga tugasnya untuk mendorong industri mana nih? Industri combustion engine atau industri electric vehicle, baterai dan sebagainya. Nah, terus misalnya yang lain, masak ya kan, masak kita pakai LPG hari ini. Terus misalnya nanti ke depan kita mau pakai natural gas, mau bikin jar gas nih, jaringan gas gitu kan. Tentunya ada SDM, tapi mungkin jaringan gasnya juga butuh support dari Pemda untuk bikin pipa-pipanya. Sekali lagi Kementerian Perindustrian untuk menyediakan ininya, pipanya ya, di dalam negeri, kalau apalagi kalau pakai TKDN. Dan atau pakai elektrifikasi, berarti bikin kompor listrik, again standar, bisa jadi TKDN dan sebagainya, industrinya didorong oleh Kementerian Perindustrian. Nah dari situ aja udah kayaknya ribet banget ya. Jadi faktanya memang banyak, kita punya kementerian-kementerian yang punya tugas dan tugas pokok dan fungsi masing-masing yang harus kita respect. Jadi sebenarnya kalau saya bisa rangkum ya, yang pertama, tantangan utama dari transisi energi sebenarnya bahwa bertransisi energi sendiri itu sulit sebenarnya. Nobody likes change kan, typically it's very difficult to change. Sudah banyak sekali aset, investasi, kebiasaan yang hari ini kita punya, yang mungkin memfasilitasi penggunaan fosil energi. Untuk berubah ya pasti nggak nyaman. Ya. Belum lagi juga butuh mungkin prosedur atau peraturan yang berbeda. Nah, dan untuk itu, untuk merubah itu juga dari sektor pemerintahannya sendiri juga banyak pihak-pihak yang harus dikoordinasikan gitu ya. Karena nggak bisa cuma satu aja yang bikin kebijakan, yang di sebelahnya juga harus bikin juga. Jadi itu mungkin kira-kira tantangan utama. First, this is new ya, relatively, and it's not that belum semua orang juga bilang mau bertransisi energi gitu. Ini konsep yang masih perlu kita bahas, perlu buktikan bahwa ini memang baik, menguntungkan buat kita gitu. Dan tentunya karena baru itu ada prosedur-prosedur yang mungkin juga harus kita sesuaikan untuk mendukung itu. Nah itu kan kalau Bapak sebagai bagian dari pemerintah gitu. Kalau Bapak sebagai Bapak Jaksel yang punya 3 anak, apa yang membuat reluctant gitu sebenarnya masyarakat Indonesia untuk bertransisi gitu? Iya. Karena kan emang perubahan emang susah ya.
menurut saya sih ya, ini pendapat pribadi, perubahan itu memang sulit dan tidak orang akan berubah dalam waktu-waktunya sendiri. Ya, jadi ada teori diffusion of technology ya misalnya. Pasti butuh waktu, ada namanya early adopters gitu, ada innovators, early adopters, terus ujung-ujungnya yang medium, terus yang laggards dan sebagainya kan. Pasti butuh waktu. Nah, yang kedua ya belum tentu juga ilmu atau pengetahuan itu bisa diterima right away. Ya, karena jika kan sebenarnya ngapain sih ngapain sih berubah gitu ya. Ini kalau for the sake of gua mau berubah gitu, atau saya mau transisi energi for the sake of what gitu, itu sangat jarang. Sebenarnya manusia itu relatively pasti mereka punya kepentingan gitu ya. Menguntungkan gak sih buat mereka gitu. Kalau menguntungkan buat mereka, mereka akan pindah gitu. Kalau mungkin enggak menguntungkan, ya mereka wajar akan reluctant. Jadi kalau saya sih melihatnya seperti itu ya. Misalnya saya kasih contoh sedikit ya mengenai electric vehicle. Kalau orang-orang yang ini sebenarnya kita udah banyak studi ya, bisa dilihat dari berbagai macam studi yang dilakukan oleh banyak think tanks. Ini mungkin bisa dibilang terlihat seperti win-win-win ya. Dari sisi menarik. ya, dari sisi ini ya, dari sisi penggunanya sendiri. Kalau dia menggunakan EV dengan asumsi pilihan banyak, harga masuk akal ya, dia akan saving banyak uang karena operational cost-nya lebih murah ya. Listrik itu lebih murah per kilometernya daripada BBM. Terus pemerintah juga telah memberikan insentif untuk pajak dan sebagainya. Jadi total cost of ownership lebih murah, lebih quiet, mobil rumah nggak bau BBM dan sebagainya. Tetapi ya itu win pertama. Nah, terus buat lingkungan emisi gas rumah kaca lebih dikit, kemudian juga polusi udara lebih dikit gitu kan, karena nggak punya knalpot. Nah jadi dari sisi lingkungan win lah. Everybody who use EV is actually win for the environment. Nah yang ketiga sebenarnya buat pemerintah, karena kemungkinan pengguna EV untuk menggunakan barang subsidi itu bisa dibilang sangat kecil, karena udah pasti tidak menggunakan BBM bersubsidi, mengurangi beban fiskal, tidak menggunakan BBM yang diimpor, again mengurangi beban fiskal devisa. Tapi kayaknya kalau pakai listrik bersubsidi kayaknya agak berat ya, karena listrik bersubsidi itu cuma 450 sama 900 kan. Begitu dicolok mobilnya langsung ini kan mati ya. Jadi lampu. Kemungkinan bisa dibilang kecil banget kalau nggak mustahil untuk colok pakai itu. Nah, jadi ada 3 win itu. Tapi masalahnya isunya satu, orang sudah terbiasa pakai isi energi sampai full, kalau udah kepepet langsung mampir ke SPBU. Sementara kalau misalnya pengguna EV itu paling ideal kalau dia cukup rajin untuk memplanning. Karena sebenarnya kalau dia isi sampai full ya bisalah dipakai sampai 5 sampai 7 hari sebenarnya penggunaan normal. Tapi ya kalau sesempatnya lah ya, dia colok agak rajin, colok tiap hari di rumah gitu kan, dia akan aman. Tapi kalau dia nggak pernah, terus tiba-tiba kayak ups udah short, dia akan ke SPKLU dan memang akan nunggu. Kalau dapat yang fast charging bisa nunggu berapa menit gitu, 30 menit, tapi pasti lebih lama daripada SPBU. Kalau dia dapat yang slow charging ya bisa berjam-jam gitu ya. Betul. Berjam-jam. Nah, ini ada perubahan perilaku nih yang dibutuhkan di situ. Jadi itu mungkin contoh satu lah untuk kenapa nggak semua bapak-bapak Jaksel pindah. Kalau saya saya udah pakai EV dari 2021, jadi saya bisa ngomong. Menarik nih. Nah kalau misalnya kan kebijakan transisi energi itu bukan cuma pembangkit kan, salah satunya tadi ada EV. Nah kalau misalnya di
apa ya, rencana nasional gitu Pak. Ya. Seberapa besar sih porsi transisi transportasi ini menjadi EV gitu? Di antara banyaknya rencana pemerintah gitu untuk transisi energi gitu Pak. Iya. Saya lagi nggak bawa nih catatannya, tapi studinya Iya. sebenarnya cukup banyak ya. Jadi ini ada beberapa angle lah yang bisa harus kita pertimbangkan. Pertama, yang ini karena ini adalah kebijakan pemerintah sekarang, swasembada energi. Jadi saya mau ngomong itu dulu ya. Oke. Swasembada energi kita yang mana yang paling highest impact? Ya. Karena ada juga yang transisi yang cocok dengan swasembada energi, ya kan? Nah, statistik yang kita lihat, statistik energi kita itu ada angka-angka yang menurut saya sangat menarik. Di 2023 ini yang terakhir diterbitkan, the latest today, itu 2023, kita lihat begini, bahwa Indonesia itu mengekspor energi, karena ini sudah kita buat tentunya dalam bentuk macam-macam ya, batu bara, minyak dan sebagainya, gas. Tapi ini dalam bentuk juta barrel of oil equivalent. Jadi ini kita lihat kandungan energinya ya. Jadi ini udah sama nih. Kita ekspor itu kira-kira sekitar 2000 lah, 2000 million barrel of oil equivalent. Kemudian yang kita gunakan itu kira-kira slightly less, tapi kira-kira 1900 juta barrel of oil equivalent. Jadi Indonesia itu adalah negara yang jual atau ekspor energi lebih besar daripada yang dia pakai di dalam negerinya sendiri. Nah itu kan fakta yang menarik ya. Iya betul. Tetapi dari 1900 ya 1870 itu yang kita pakai di dalam negeri, itu 400 itu kita import. Ya, jadi kita ekspor hampir 2000, kita pakai cuma 1900, tapi dari 1900-an itu 1500 dalam negeri, 400-nya ekspor. Import. Oke. Kenapa? Karena kita pakai lain dengan yang kita produksi. Ya, ada penggunaan kita yang bukan kita pakai yang kita punya. Nah, apa yang kita import? Yang kita import itu paling gede dua. Satu BBM, oil and product of oil products. Yang kedua itu LPG. Nah, jadi kita import hampir sekitar 60% BBM kita itu berasal dari import. Terus LPG kita itu 80-an% kita import. Padahal tadi kita ekspor energi banyak banget. Iya, banyak banget. Nah, oke. Jadi kalau dari sisi swasembada energi yang kita perlu pikirkan, bagaimana kita bertransisi dari fossil oil and fossil LPG, karena itu import, ya. Bagaimana kalau kita mengubah cara kita masak dan kita bermobilitas supaya impor kita berkurang, ya kan? Karena memang kebetulan ini mungkin sedikit loncat ya. Sebenarnya oil kita mostly sebagian besar dipakai buat transport, ya. Oil kita sebagian bukan lagi untuk pembangkitan listrik, almost all itu buat ini transport. Kalau LPG udah jelas buat untuk masak. Ya, jadi clearly ini buat kami satu low hanging fruits lah. Kalau kita bisa elektrifikasi, ya misalnya menarik. Kenapa? Karena kalau listrik itu adalah pasti domestik. Ya, sumber listrik kita batu bara, ya, gas kita punya juga, sinar matahari domestik, kita punya batu bara kita domestik, ya kan, angin domestik, hydro domestik, geothermal domestik. Ya, kita bukanlah negara yang mungkin seperti Korea, Jepang yang mengimpor batu bara dan sebagainya untuk energi. Jadi kalau kita elektrifikasi benda-benda yang tadinya pakai energi import, harusnya itu kita udah menang itu dari sisi swasembada energi, ya. Nah, tapi ya kalau dari sisi khusus transisi energinya sendiri, ya memang challenge kita adalah hari ini majority listrik kita masih berasal dari fosil, mungkin sekitar 80-an% ya. Nah,
mungkin bagusnya nih so far today at least is domestic. At least. Tapi kan dari sisi gas rumah kaca ya kita perlu bertransisi supaya 2060 sesuai janji kita di Paris Agreement kita juga ada net zero. Nah, tapi ada satu dulu nih statistik yang mau saya sampaikan juga. Kita perlu berpikir juga begini. Secara persentase memang kita besar. Persentase. Tapi secara absolut kita relatif kecil. Karena kita masih negara yang ekonominya masih $5.000 GDP per kapita. Belum dibanding negara maju ya, yang 50.000 dan sebagainya. Ini satu hal yang saya minta kemarin tim saya hitung. Coba hitung rata-rata dunia. Berapa sih listrik per kWh per kapita? Berapa kWh per kapita listrik yang dari batu bara untuk tiap orang di dunia secara rata-rata? Sekitar 1.300 kWh. Jadi listrik dari batu bara yang dipakai oleh orang di dunia rata-rata tuh 1.300-an. Indonesia itu 770 kWh. Jadi bayangkan nih, Indonesia negara yang eksportir batu bara terbesar di dunia, produsen mungkin nomor 3 apa nomor 5 besar lah paling enggak di dunia. Itu pakainya kira-kira hampir ya setengah lebih dikit dari dunia nih. Ya kan? Jadi kan udah jelas-jelas batu bara barang sendiri. Kita kasih orang buat boleh bakar kok kita enggak gitu misalnya kan itu ya. Tapi oke gitu. Jadi kalau view kita bukan mematikan semua PLTU, tetapi menjaga supaya growth-nya tidak dahsyat. Jadi it's about growth, not absolute yet today. Ya. Jadi bukan kayak matiin dong semua PLTU batubara. Itu cocok untuk orang-orang yang GDP-nya udah 50.000 that's it. Dan pakainya udah banyak banget ya. Matiin lah duluan kalian gitu kan, negara-negara yang udah beremisi banyak gitu kan. Kalau kita policy-nya kita ya Superpress adalah ya kalau bisa yang baru nggak ada lagi lah gitu kan. Jadi atau sedikit aja. Jadi flatten the growth. Tapi ekonomi kita kan tumbuh lebih pesat, ya kan? Tumbuh pesat dan pasti butuh energi. Nah energi itu kalau bisa akan kita penuhi growth itu dari renewables. Ya tadi ya. Jadi energi kita itu mungkin sekitar 1.300 kWh per person, 770-nya dari batu bara. Nanti bisa jadi 5.000. Negara maju itu bisa 10.000 gitu, 15.000. Nah kalau bisa nggak usah naik dari 770 lah atau 800. Sisanya yang kenaikannya itu pakai renewables. Nah itu filosofi yang mungkin bisa kita lihat secara umum ya dari RUPTL. RUPTL yang baru terbit. Semangatnya kan bukan ngurangin jumlah listrik yang tumbuh, tapi mengurangi fosil dari kapasitas yang muncul kan. Jadi kalau nggak salah ingat kan yang dibangun sekitar 69,5 GW power plants and storage itu almost double PLN sekarang. PLN sekarang kan sekitar 75-an. Ini 69,5. Jadi almost double. Tapi dulu fosilnya PLN mungkin 80-an%, batu baranya 60%. Kali ini 25% aja yang fosil. Dan di mana batu baranya itu cuman 10%. Cuman 6 kalau nggak salah ya. Jadi kalau di blended pasti nanti rata-ratanya turun. Ya, itu dari sisi listrik. Dari sisi listrik kita mengurangi rasio fosil. Nah, kalau dari sisi yang lain tadi EV tadi sudah clear, kalau kita elektrifikasi itu domestik itu juga memperbaiki GHG. Sama ya mungkin next thing yang perlu kita perhatikan yang LPG nih. Tapi LPG persentase juga gede memang import dan sebagainya. Tapi dari sisi persentase importnya besar, tapi dari sisi penggunaannya ya relatif kecil lah. Dan LPG juga kalau dibakar relatif clean ya. Dan ini literally masalah dapur, masalah perut ya. Nanti perubahannya juga jangan sampai nanti mengganggu keharmonisan rumah tangga karena yang masak tadinya ya perlu diajarin juga secara pelan-pelan ya, jangan sampai ribut gitu kan.
Tapi ya key things-nya adalah satu, dari sisi electricity, about making sure growth-nya as much as possible renewables. Yang kedua, kalau dari sisi transport ya shifting to EVs, dan untuk sementara juga sambil nunggu ya mungkin nambah biofuel. Nah, LPG mungkin ini ke depan kita perlu lihat juga apakah pakai domestic fosil, jar gas, atau misalnya tadi elektrifikasi. Tapi yang dua yang ini tadi grid electricity dan transport ini yang gede nih. Terakhir mungkin untuk ini, kalau mau disuruh matiin listriknya, PLTU-nya, mau nggak? Kita sudah bilang mau juga, tapi duitnya dikasih dong. Ya, karena itu biayanya fiskalnya cukup besar. Jadi we will do it if today, ya, if we get financial support from external. Oke. Jadi kalau saya boleh simpulkan sih, kenapa pemerintah cukup maksudnya familiar gitu. Kalau kita sih, kalau aku ngelihat tuh lebih banyak promosi tentang EV gitu loh Pak, ketimbang dengan matiin shutdown di power plant gitu kan. Ya karena mungkin entry barrier levelnya lebih rendah ketimbang dengan matiin power plant tadi gitu. Apakah bersamaan dengan tadi yang kita sepakati gitu, perubahan itu susah gitu? Apakah dengan kita shutdown the power plant jadi akan ada banyak perubahan instead of kalau kita ke shifting ke EV gitu? Sebenarnya mungkin bisa kita bilang seperti ini Mbak. Mematikan coal fire power plant itu adalah strategi negara maju yang economic growth-nya mungkin udah relatively limited. Sehingga kebutuhan listriknya juga, growth-nya juga sudah nggak terlalu tinggi. Dan kebetulan biasanya PLTU-nya udah end of life. Sudah udah fully depreciated. Jadi itu strategi yang tepat. Ini ada barang udah tua, kalau di maintain berat, saya juga nggak butuh lagi gitu ya, saya matiin aja. Nah, sekarang kita coba lihat kondisi Indonesia. Kondisi Indonesia, kebutuhan listriknya akan tumbuh dengan pesat. Tadi PLN sendiri bahkan mau hampir double kapasitas dalam 10 tahun ke depan. Nah, kedua, dalam usia power plants PLTU kita itu relatively masih muda. Ya early teens lah. Ya. Jadi twins gitu ya, masih umur 12-13 tahun. Biasanya kan kontrak aja 25 sampai 30 tahun PPA. Jadi bayangkan ada orang sudah bikin dan dikontrak, dijamin pembayarannya. Sampai paling nggak 10 tahun, lebih dari 10 tahun ke depan. Oke, jadi let's do a mental exercise 10 tahun ini ya. 10 tahun ini aja. Misalnya hari ini saya butuh listrik 100. 10 tahun lagi saya butuh listrik 100 lagi, jadi total 200. Kalau saya matiin 60 punya saya yang sekarang, berarti listrik saya sisa 40, saya harus bikin 160. Biayanya gede banget. Satu. Padahal saya tadinya cuma butuh 100. Ya. Saya harus bangun 100, kali ini saya harus bangun 140. Terus yang 60-nya itu saya masih ngutang dia. Saya tetap harus bayar lagi tuh. Iya kan? Yang 60-nya. Is that make sense? Beda sama orang tadi. Hari ini dia 100, 10 tahun lagi masih 100 juga. Yang 100 yang dia juga harus matiin 60 misalnya. Yang 60-nya buat dia udah nggak perlu bayar lagi, udah lunas. Betul. Jadi dia bilang oke deh, gue bikin 60 lagi. Nggak apa-apa, ekonominya jadi bergerak gitu kan, segala macam invest, worth it karena ini udah uzur. Memang sudah waktunya mereka invest. Yang 60 itu. Oh, ini saya baru tahu loh Pak. Ternyata itu jadi salah satu tantangan juga kenapa kita juga
terseok-seok gitu lah ya buat matiin si power plant ini gitu, dan harus double effort lah gitu dibandingkan negara-negara yang udah well developed gitu. Ya, sebenarnya pertanyaannya adalah apakah kitalah yang perlu untuk mematikan PLTU itu, sementara ya tadi 1.300-an kWh dari coal fire power plant secara rata-rata di dunia. Sementara kita 770, artinya banyak negara lain yang pakai jauh lebih besar daripada kita kan. Dan mereka lebih kaya. Sebagai co-host boleh nanya ya? Boleh dong. Iya. Boleh. Ini saya mau nanya ini Pak Sok terkait dengan Satgas, Pak. Satgas kita lihat kan ada perubahan Pak ya, dari sebelumnya itu Satgas Transisi Energi Nasional, sekarang berubah menjadi Transisi Energi dan Ekonomi Hijau gitu. Bapak Rahmat sebagai salah satu pihak di dalamnya begitu Pak, sebagai wakil ketua satu Bapak ya. Iya. Itu boleh cerita-cerita Pak dengan kami Pak, itu kira-kira apa Pak yang melatar belakangi perubahan itu Pak dari Satgas TEN itu kan menjadi Satgas Teh. Kita nangkapnya dari segi nama aja itu sudah transformatif. Karena kenapa? Dari sebelumnya aja itu kan transisi energi nasional. Sekarang lebih ambisius. Transisi energi dan ekonomi hijau. Sebenarnya apa Pak yang melatar belakangi perubahan dari Satgas TEN ke Satgas Teh? Iya. Jadi semuanya itu ya ada basisnya ya. Kalau dari sisi TEN ke Teh secara umum ini perlu kita lakukan perubahan tersebut karena ada perubahan nomenklatur di pemerintah. Jadi dulu misalnya ketuanya adalah Menko Maritim dan Investasi. Ketua tim pelaksana adalah Deputi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves. Itu udah nggak ada. Jabatan itu udah nggak ada gitu kan. Nah, jadi memang perlu direvitalisasi gitu ya. Dia harus dibubarkan dan tentunya tapi karena kita lihat ada kebutuhan ya kita perlu bentuk kembali. Kenapa ada tambahannya? Bukan hanya transisi energi nasional, tapi harus ada ekonomi hijaunya. Mungkin ini juga diskusi dari hasil percakapan-percakapan kita juga ya, dari apa yang kita kerjakan. Mungkin bisa kita bilang awalnya kita buat Satgas Transisi Energi Nasional itu triggernya waktu itu pada saat kita melakukan partnership dengan beberapa negara yang disebut IPG ya, International Partner Group, which is G7, Denmark, Norway gitu ya, dalam bentuk yang disebut Just Energy Transition Partnership. Jadi JETP ini atau JETP ya, orang kenalnya JETP. JETP ini adalah ada satu gabungan negara, mereka ada pemerintah, ya tentunya harus ada ini ya, harus ada counterpartnya di pemerintah. Jadi ya kita bilang waktu itu kita juga selalu bikin meeting orang-orangnya XYZ ya dengan kementerian yang terkait. Terus kita bilang kayaknya kita perlu formalisasi ini. Kita perlu formalisasi. Nah, tapi dalam perjalanannya kenapa kita tambahin ekonomi hijau ya? Karena dari situ ya, dari banyak sekali diskusi, banyak sekali negosiasi, banyak sekali pembelajaran yang kita dapatkan, kita menyadari bahwa transisi energi should not be done hanya untuk transisi, for the sake of transition, tapi harus mendukung ekonomi hijau juga. Iya, karena tadi ya, Indonesian people, orang Indonesia itu berhak untuk sejahtera. Dia juga berhak mendapatkan akses energi yang baik untuk tumbuh, jangan sampai kekurangan dan sebagainya gitu ya. Dan kita juga lihat bahwa faktanya negara-negara maju inilah yang sangat banyak terlebih dahulu menggunakan carbon budget. Nah, jadi kita perlu pikir, oh iya kita jangan hanya bilang lihat CO2-nya kasarnya. If you want to do something, jangan hanya lihat CO2. Kita harus lihat juga rakyat kita nih bisa dapat GDP nggak gitu tambahan gitu ya. Itu filosofi itu makanya yang kita namakan supaya kita
jangan sampai lupa gitu Iya, iya. dari Iya, sisi itu gitu. Baik, makasih Pak. Bapak juga sebelumnya terlibat di sebelumnya juga Pak ya, yang di TEN itu Pak juga Pak Saya ya? dulu Iya. ketua tim pelaksanaan. Boleh cerita-cerita Pak kira-kira Pak Lesson dari learned kali ya. kira-kira capaian-capaian yang Ya. sudah dihasilkan sejauh ini apa, dan juga kira-kira tantangannya itu apa sih Pak dalam melaksanakan transisi energi ini, khususnya dalam hal menjalankan tugas pokok dan fungsi dari Satgas ini Pak. Iya. Jadi ini ada yang intangible sih ya, Iya. dan mungkin ada yang relatively tangible. Kalau yang intangible, mungkin tadi insight yang kita dapatkan tadi adalah bagaimana caranya Indonesia itu harus melakukan transisi energinya, dan pathnya itu ternyata nggak bisa sama dengan yang dilakukan oleh teman-teman negara-negara yang lebih maju gitu, G7 misalnya. Karena situasi kita beda. Jadi tentunya pada saat kita berdiskusi dengan teman-teman dari IPG ini di JETP misalnya, resepnya mereka itu adalah, hey, batu bara is the dirtiest of the fuels, stop using them, ya, shut down all your power plants that use them. Terus kita lihat, oh kalian gimana? Oh kalian ternyata pemakaian batu baranya masih 2.000-3.000 kWh per person. Ya, misalnya kan. Iya, betul. Oh kok gue masih baru 700-an udah disuruh matiin. Misalnya gitu kan. Terus kalian GDP-nya 50.000, saya 5.000. Fiscal capacity kita tentunya beda. Oh kalian kontraknya udah selesai, kami masih 25 tahun lagi. Atau 15 tahun lagi. Mau bayarin gak kontraknya? Enggak, pemerintah yang harus bayarin gitu. Kalau pemerintah bayarin, apa mending saya pakai buat matiin atau pakai buat bikin sekolah rakyat atau bikin yang lain-lain. Jadi hal-hal seperti itu, bahwa kita ini mungkin at least mungkin for me ya, saya juga kita kebiasaan belajar dan ilmu dan teknologi sains itu datang dari negara-negara yang G7 ini kan. Jadi kita biasanya take it for granted bahwa kalau dia bilang kayak begini udah benar gitu. Iya, betul. Ternyata enggak buat kita. Itu intangible menurut saya ya. Strategi itu penting. Nah, tapi yang tangible misalnya seperti apa? Dari percakapan ini kita juga dapat masukan yang positif dari teman-teman. Misalnya waktu itu ada satu contoh bahwa untuk membangun renewables di Indonesia lewat PLN itu ada 2 major barriers-nya. Berkaitan dengan local content requirement atau TKDN. Satu adalah ternyata ada suatu equipment misalnya yang diwajibkan TKDN-nya level tertentu, misalnya X. Ternyata di Indonesia hanya baru ada yang 1/3 X. Jadi akibatnya nggak akan ada yang bisa bikin itu pembangkit listrik itu. Karena persyaratan TKDN-nya diwajibkan, tapi tadi levelnya X, tapi yang bisa bikin di Indonesia cuma 1/3 X. Iya. Berarti kan kita harus adjust. Kita harus align-kan bahwa saat ini 1/3 X dulu gitu, atau setengah X dulu, nanti naik lagi kalau udah matang gitu ya. Itu real, kita melakukan perubahan peraturan gitu ya. Terus ada lagi satu yang kita lihat juga ya, misalnya seperti ini, bahwa banyak sekali lembaga-lembaga internasional yang ingin membiayai transisi energi atau renewables. Nah, tapi kalau dia lembaga keuangan internasional misalnya, dan Indonesia itu bagian dari situ, we are talking about the development banks. Ya. Ada development banks ini, mereka itu ada syarat bahwa karena dia internasional, kalau tender itu nggak boleh ada TKDN-nya, harus international tender. Nah, jadi kan kita bilang kalau misalnya kita ingin menggunakan dana-dana ini, ya berarti tendernya harus boleh nggak pakai TKDN gitu ya. Nah, akhirnya kita juga bikin ada peraturannya bahwa kalau dia menggunakan dana development banks ini, tapi syaratnya harus lebih dari 50% biar signifikan, dia boleh menggunakan boleh diatur menggunakan peraturan procurement-nya mereka.
yang notabene Indonesia itu juga pernah adalah member dan meratifikasi. Iya. Jadi kan Iya, oke. ya sepertinya berarti kan kita udah setuju nih Hmm. sebenarnya. Itu contoh yang akibatnya setelah itu kita ubah, ya ada beberapa power plant yang jalan. Itu misalnya setelah itu. Makasih Pak. Dari saya juga nih Pak, terkait dengan kelembagaan Satgas nih Pak ya. Kita baca itu ada setidaknya ada pengarah, pelaksana, pokja dan pengawas. Itu semuanya ini semacam konfirmasi gitu Pak. Itu semuanya unsurnya dari pemerintah semua Pak ya. Secara umum ya, jadi biasanya di Satgas itu diawali dengan pemerintah Oke. dan diperbolehkan untuk mencari external experts Oh, iya, jika iya. dibutuhkan. Iya, Nah, iya. kenapa pemerintah tadi kita sudah punya lembaga-lembaga negara yang tentunya punya tupoksi masing-masing. Iya, iya. Jadi Satgas ini bukan untuk mengambil alih kewenangan tersebut, Betul. tapi ini mungkin lebih ke forum komunikasi ya. Iya, betul. Kita duduk betul. bareng, ayo kita kerjain bareng. Nanti kelihatan nih isunya apa dan sebagainya. Karena kalau enggak ya pasti kita sibuk di kantor masing-masing ya. Iya. Jadi masing-masing punya tupoksi, tapi ada cross coordination tadi yang dibutuhkan. Contoh misalnya tadi urusan TKDN itu pengampunya Kementerin, Iya. penggunanya Kementerian SDM. Kalau kita cerita funding dari luar negeri itu lewat Bappenas ke Kemenkyu, tapi peraturan TKDN-nya di perindustrian tadi, gunanya SDM. Jadi ini tadi tanpa cross coordination across ministries, ya tentunya hal-hal seperti ini akan sulit ya kita bicarakan. Oke, berarti ada kemungkinan terbuka peluang untuk menyertakan non-state actor gitulah Pak ya. Harusnya kedepannya. ya. Iya. Karena mohon maaf nih Pak, karena kalau kita lihat kan tadi kan ada pengarah, pelaksana, pokja dan pengawas, dan itu semuanya dari unsur pemerintah. Logikanya kan masa ya pemerintah mengawasi kerjanya sendiri. Kira-kira seperti itu. Maksudnya dari sudut pandang Mengawasi anak buahnya. mengawasi anak buahnya berarti Pak. Sebenarnya ya. Iya, Karena iya, kalau iya. lihat yang di atas itu yang level-level pimpinan, Si level lah ya Pak. menteri gitu di bawahnya. Iya. Anak buahnya. Kami berharap sih Pak sebenarnya Pak dari think tank dan juga non-state actor atau organisasi masyarakat sipil, kita juga sebenarnya memiliki keinginan untuk turut serta berkontribusi gitu ya dalam memajukan ya pembangunan nasional khususnya di sektor transisi energi. Tentunya ya harapan kami juga ada Satgas Teh ini dia terbuka dengan partisipasi masyarakat sipil. Andai pun tidak masuk dalam struktur ini Pak ya namanya keseluruhan, setidaknya dalam rapat-rapat diajak lah. Itu Ya, penting Pak. agar kita Pentahelix. juga harapannya kita bisa mengetahui dan juga senang sekali kalau misalnya kita bisa memberikan ini ya pandangan kita itu kan bagian dari keinginan kami untuk terus serta berkontribusi dalam memajukan ya menurut saya pembangunan nasional juga ya. kita sangat open ya, karena kita juga di pemerintah kan tidak tahu segalanya. Betul, Iya. betul. Tentunya nggak semua rapat bisa ikut gitu kan. Iya, itu sepakat. Jadi mungkin saya kasih contoh sedikit bahwa pada saat kita bikin JP CIPP ya, Comprehensive Investment Plan itu dan policy, itu kami mengundang berbagai lembaga internasional. Waktu itu kita bagi ke 4 working groups. Misalnya policy working groups led by World Bank. Siapa yang mau ikut di situ? Masuk ya beberapa lembaga. Kemudian financial working group di lead sama ADB. Siapa yang mau ikut? Ada beberapa lagi. Misalnya Just Transition, UNDP. Siapa lagi? Technical dipimpin oleh International Energy Agency. Siapa lagi? Karena ya tadi kita pengen mengumpulkan semua ya the best minds lah if possible ya. Karena kita tahu transisi energi ini kompleks. Tapi kita juga tapi kenapa kita insist juga ini dilakukan di sini di Indonesia? Karena supaya orang paham juga bahwa kondisi Indonesia beda. Ya kan? Nah, ini memang
hal-hal seperti ini akan selalu kita buka gitu kan, kita diskusi aja teman-teman seperti ini yang tentunya punya pikiran dan pendapat masing-masing. Mari kita taruh gitu ya, karena tadi kita nggak tahu segalanya, tapi mungkin ada hal tertentu yang kita pahami karena kita di pemerintah kan, ada constraint yang kita ini, jadi mungkin nggak semua bisa diakomodasi gitu ya, dari masukannya, tapi niatnya mari kita kerjakan bareng-bareng gitu. Luar biasa nih ajakannya. Nah kalau kayak gitu, buat closing statement sekaligus penutup nih Pak, harapan untuk Satgas Teh apa nih Pak? Ya kalau harapan kita sih tentunya untuk terus menerus punya impact ya, yang positif, baik dari sisi ekonomi ya, jadi bagaimana caranya kita bertransisi sambil terus juga bertumbuh. Mungkin itu goal utamanya. Jadi growth targetsnya dapat, komitmen net zero-nya dapat, ya tentunya ini kita juga perlu sebagai masyarakat juga mendapatkan manfaatnya dari do our parts to avoid climate crisis. Optimis 8% pertumbuhan ekonomi. Harus optimis. Oke. Ya, harus optimis. Luar biasa. Oke, kita juga siap membantu sih Pak untuk mendorong kebijakan-kebijakan baik dari pemerintah juga. Karena itu mandat Undang-Undang Dasar, Pak. Setiap warga negara itu diwajibkan untuk bekerja gitu, berkontribusi pada tujuan pembangunan nasional kan. Nah, itu sebenarnya kita dalam rangka ingin ya melaksanakan mandat Undang-Undang Dasar juga Pak sebagai warga negara. Dan tugas pemerintah memajukan kesejahteraan umum. Iya Pak. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Betul, dan menjamin suara-suara rakyat. Oke, terima kasih banyak Pak Rahmat dan juga Mas Irfan tentunya atas obrolan yang sangat daging ini. Kalau boleh saya simpulkan sebenarnya emang niat baik dari pemerintah udah ada banyak gitu. Nah cuman mungkin kita yang di publik itu belum banyak tahu dan mengulik sebenarnya apa aja sih constraint-nya yang ada di dalam gitu. Dan semoga semua kebijakan-kebijakan baik gitu bisa tercapai gitu. Tentunya bersama dengan masyarakat juga. Oke, terima kasih banyak Pak Rahmat atas waktunya gitu. Besar harapan kami supaya Satgas Teh punya terobosan baru gitu yang lebih progresif, out of the box gitu untuk energi bersih di Indonesia. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Rahmat. Terima kasih Pak Rahmat. Sobat Energi, sampai juga kita di penghujung acara. Terima kasih banyak telah setia menyaksikan episode hari ini. Mudah-mudahan bincang-bincang kita kali ini menambah informasi seputar transisi energi di Indonesia. Saya Intan Elvira, mohon pamit dan undur diri. Sampai ketemu lagi di episode bersih-bersih energi selanjutnya. Bye-bye.